Salam saudaraku seiman, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal. Selamat berjumpa di channel saya, Carlonta Nainggolan. Channel ini saya beri nama Jalin Kasih. Saya memberi nama ini Jalin Kasih karena saya berharap bahwa melalui channel ini antara saya dengan saudaraku yang berpartisipasi di dalam channel ini, kita boleh membina jalin kasih, dan yang paling penting adalah membina jalin kasih kita kepada Tuhan pencipta alam semesta dan juru selamat kita. Saya terinspirasi untuk membuat channel ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa akhir-akhir ini ada banyak sekali ulasan mengenai akhir zaman di media-media sosial, khususnya mengenai binatang, patung binatang, bilangan binatang, dan tanda binatang. Namun, dari banyak ulasan mengenai akhir zaman, saya hampir jarang menemukan ulasan mengenai meterai Tuhan atau seal of God. Nah, pertanyaannya mungkin, adakah meterai Tuhan itu? Ya, jadi kalau kita ingin tahu ada atau tidak meterai Tuhan itu, kita boleh membaca di dalam tulisan Rasul Yohanes, Wahyu 7 ayat 3. Bunyinya begini, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka." Nah, menurut Alkitab ada dua kelompok yang akan dimeteraikan oleh Tuhan. Yang pertama itu adalah kelompok 144.000. Nah, ini tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 4-8. Nanti kita boleh baca karena agak panjang ya. Tapi ada kelompok yang kedua. Nah, di dalam Wahyu 7 ayat 9 katanya begini. Yang akan dimeteraikan itu ada satu kumpulan besar yang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Mereka ini semua memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, itu tadi kita baca dari Wahyu 7 ayat 9. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka yang layak untuk mendapat meterai Tuhan itu? Jadi Wahyu 7 ayat 14 menulis begini, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba Tuhan. Nah, nats di atas memastikan kepada kita bahwa ada meterai Tuhan. Dan ini akan diberikan kepada umatnya yang setia kepada Tuhan dalam iman sehingga dia boleh keluar dari kesusahan besar itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu kesusahan besar? Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 9 dan 21. Mari kita buka, saudaraku sekalian, Matius 24 ayat 9 dan 21. Kita baca bersama-sama. Ayat 9 begini bunyinya. "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku," kata Tuhan Yesus. Ayat 21, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi." Untuk memenangkan pertarungan kesusahan besar itu, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Nah, ini boleh kita baca di dalam Efesus 3 ayat 13, Efesus 6 ayat 13 sampai 16. Nah, kita boleh baca ayat 13 begini bunyinya. "Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Ayat 14, "Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan." Luar biasa ya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15, "Kakimu
berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi artinya kita harus memiliki langkah yang ringan. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Nah, dengan pedang rohani itu kita bisa mengalahkan si jahat, dan yang pasti kita akan mendapatkan meterai Tuhan. Namun, sebelum kita sampai kepada pengenalan apakah meterai Tuhan itu, saya berpendapat alangkah baiknya kalau kita melakukan kilas balik sebentar ke belakang secara ringkas untuk mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan dan juru selamat kita itu kepada kita, sehingga ingatan kita segar kembali. Inilah Tuhan yang saya sembah itu. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua manusia dengan kasih karunia. Tuhan memiliki kasih karunia yang luar biasa. Hanya melalui kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sungguh sangat ingin supaya kita melalui channel ini bisa saling berbagi dan saling mengisi akan pengetahuan dan pengenalan kita akan firman Tuhan hanya berdasarkan Alkitab saja. Sola Scriptura. Sola Scriptura menjadi landasan kita untuk mengenal Tuhan dengan baik, karena disitulah Tuhan menuliskan semua apa yang Dia inginkan dari kita, apa perintah-perintah Dia yang perlu kita dengar dan ikuti sehingga kita boleh selamat. Keselamatan yang Tuhan berikan semata-mata adalah kasih karunia. Kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita ya saudara-saudaraku sekalian. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Begini bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah, bahkan saudaraku, kemampuan kita untuk menurut firman Tuhan itu pun kasih karunia. Itu bisa kita baca di dalam Roma 1 ayat 5. Saya yakin kita punya tujuan yang sama, yaitu bahwa kita berharap Tuhan melayakkan kita untuk menerima meterai itu. Nah, kalau kita sudah dimeteraikan, maka kita pun akan layak menjadi warga negara surga. Oke, nah tadi di awal saya katakan ada banyak ulasan tentang binatang, tanda binatang, bilangan binatang. Nah, kita tetap akan masuk ke sana. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Tidak dibatasi oleh perbedaan kaum, tidak oleh suku, tidak oleh kebangsaan, maupun bahasa. Kasih Tuhan Yesus bahkan tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu. Oleh karena itu saudaraku sekalian, dalam nama Yesus, saya bermohon, biarlah saudara-saudaraku sekalian mau memberikan masukan, ataupun saran, ataupun komentar, pertanyaan, apapun itu di dalam kolom komentar. Ya, kita boleh nanti membuat modifikasi cara kita untuk belajar dan mengenal firman Tuhan ini sesuai dengan masukan-masukan dari yang saudara-saudaraku akan berikan. Jadi atau mungkin kita punya 2 sesi. Ada model seperti sekarang, nanti kita akan buka forum diskusi. Dan kalau itu bisa berjalan keduanya, alangkah baiknya. Nah, sebelum kita akhiri perkenalan ini, saya ingin bahwa kita akan terus bersama-sama, dan untuk itu mari kita berdoa sehingga Tuhan kiranya menggerakkan hati kita. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkenalan melalui channel ini ya Bapa, dengan saudara-saudara, Bapak Ibu yang turut berpartisipasi, yang sudah mendengar,
Tuhan, biarlah Engkau yang menggerakkan hati kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan hati, pikiran, dan jiwa kami, dan membuka keinginan kami, Tuhan, untuk sama-sama berdiskusi mengenai firman-Mu, Tuhan, yang membawa kehidupan kepada kami. Bapa, terpujilah Engkau, Tuhan, karena kami boleh senantiasa meminta kekuatan dari-Mu dalam segala perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Bapa, berkatilah kami semua, berkatilah perjalanan uh, channel kasih ini, ya Bapa. Dalam nama Yesus Bapa, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur.